Shalom. Shalom, shalom Kak Olive, shalom Mas Abram, shalom Kak Rani. Jumpa lagi di PA Kopaja. Ya pasti teman-teman semua udah pada kangen ya sama PA Kopaja ya. Yang mungkin 2 minggu yang lalu juga ada PA di 2 minggu yang lalu tuh spesial apa ya Kak? Ada yang tahu nggak? Valentine, bener banget. Kalau 2 minggu yang lalu itu semuanya pakai baju pink-pink ya. Kalau masih ingat, kalau sekarang kita dress code-nya putih-putih karena kita tuh suci. Iya, amin ini, amin. Oke, ada sukacita hari ini? Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang di rumah bersukacita? Pastinya bersukacita. Agar kita tahu sukacita teman-teman, silahkan teman-teman mengisi di kolom chat. Kalau teman-teman bersukacita, silahkan ketikkan haleluya, amin. Oke, silahkan penuhi kolom chat yang ada di bawah ini teman-teman. Haleluya, amin. Oke, untuk membakar sukacita teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Tapi saya mau mengingatkan dulu teman-teman. Kita ingatkan teman-teman yang di rumah itu untuk berduduk di tempat yang nyaman. Jangan sampai teman-teman di rumah ini PA tapi dalam kondisi rebahan. Setuju enggak? Setuju banget. Setuju kan ya? Harusnya teman-teman tuh duduk, posisikan kamera, posisikan HP teman-teman atau laptop teman-teman tuh di posisi yang nyaman sehingga dapat merasakan atau ikut PA ini dalam kondisi yang nyaman. Oke, sudah siap? Oke, kita akan bersama-sama memujikan lagu apa? Hatiku percaya. Yang ada di rumah boleh banget untuk tepuk tangan. Berdiri juga boleh loh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Supaya katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kita akan pujikan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk, saya pujikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tinggalku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
untuk membuka persekutuan pada sore hari ini, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin teman kita, Kak Rani. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat-Mu. Dan sekarang kiranya Engkau memberikan perlindungan karena kami sedang melakukan sebuah persekutuan. Berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ada yang tahu nggak tema PA pada sore hari ini itu apa? Beriman dalam penderitaan. Wah, bener banget. Jadi PA sore hari ini tuh tema kita kan masuk dalam masa prapaskah nih. Jadi tema kita adalah beriman dalam penderitaan. Nah, teman-teman, dalam setiap kehidupan itu kan pasti tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti ada saja yang mungkin mengalami kesusahan atau kekecewaan atau penderitaan. Nah, di sini kita mau sedikit sharing gitu ya. Apa sih yang kira-kira penderitaan apa sih yang mungkin pernah dialami oleh teman-teman atau mungkin dalam kakak-kakak ini ya. Mungkin dimulai dari aku dulu ya, mau cerita dulu ya, sharing gitu ya. Curcol lebih tepatnya. Jadi pengalaman hidupku yang mungkin masuk dalam tema beriman dalam penderitaan itu pengalamanku waktu kuliah di semester 2 atau semester 3-an gitu kan. Jadi aku kan masih maba ya, jadi masih sangat amat nurut dengan yang namanya praktikum. Nah, dalam praktikum di fakultasku itu dalam satu semester itu bisa mencapai 8 praktikum. Padahal hari itu cuma ada 7 selama satu minggu. Tapi praktikumku itu ada 8. Jadi pasti betapa crowded-nya jadwalku gitu. Nah, suatu hal yang aku sangat khawatirkan pada saat itu adalah adanya bentrok jadwal, teman-teman. Jadi mungkin dalam satu ini praktikum A, jadwalnya hari Senin. Lah ternyata praktikum B itu jadwalnya juga hari Senin. Waduh, itu hal yang paling dipusingkan anak-anak Vapet nih ya, anak-anak Vapet can relate pasti ya. Jadi itu kayak sebenarnya itu membuat aku gimana sih ini kok ini jadwalnya kayak gini gitu. Tapi aku tuh mengimani dengan sungguh apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus pada 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi itu di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan puji Tuhannya, waktu ketika aku mengimani hal itu, aku tuh diberikan jalan oleh Tuhan. Diberikan jalan oleh Tuhannya dengan cara apa? Dengan cara ada tukar jadwal guys, teman-teman maksudnya. Jadi di sana itu ada sistem tukar jadwal gitu. Jadi pinter-pinterannya aja kita bisa ngelobi teman-teman kita seangkatan buat tukeran jadwal gitu agar tidak bentrok. Dan puji Tuhannya tuh aku dibantu Tuhan ketika tukar jadwal itu teman-teman yang aku ajak tukar tuh bisa seperti itu. Jadi aku mengimani dalam penderitaanku itu tuh Tuhan ada dalam masalahku gitu. Kalau mungkin dari Kak Rani dulu mungkin mau cerita kira-kira pengalaman apa yang relate dengan tema kita pada sore hari ini. Mungkin pas awal-awal masuk SMA kan jauh dari orang tua. Oh, emang Kak Rani ini sekolah di mana kalau boleh tahu? Kan mungkin teman-teman yang di rumah juga belum tahu ya kan ya. Bisa diceritakan? Di Solo. Oh iya. Kan lumayan jauh dari orang tua dan harus ngekos. Ya itu masa-masa tersulit aja gitu. Homesick ya Iya, lebih tepatnya. homesick. Kayak pengen pulang gitu ya. Iya, kalau nggak pulang sakit. Oh, sempat sakit juga? Iya, pernah gitu aja. Oh, berarti sama, kadar homesicknya sama ya. Ya itu ya mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin mau memasuki dunia perkuliahan mungkin juga salah satu pergumulannya mungkin takut kalau ngekos kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang takut akan kos, tapi tenang aja, pasti nanti di lingkungan baru teman-teman tuh pasti Tuhan menemani teman-teman gitu ya. Kalau dari Kak Olive mungkin? Kalau aku sih pas kemarin pengumuman SNMPTN, Iya. kan berharap banget nih bisa lolos SNMPTN. Jadinya punya kesempatan buat mendaftarkan diri ke universitas. Iya. Tapi ternyata rencana Tuhan itu gak sesuai dengan rencanaku. Oh iya. Jadinya gak keterima. Oke. Gak apa-apa. Kan ada pepatah kan.
ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi ada 1000 jalan juga menuju universitas jadi 7. Jadi mungkin kalau misalnya SNM gak keterima, masih ada SBM, masih ada Mandiri, masih ada bla 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 sampai Z lah. Pasti Tuhan bantu itu. Percaya? Ada amin? Amin. Amin. Oke, teman-teman, kita sebentar lagi akan memasuki sesi renungan ya. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan atau memujikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Karena memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara yang ada dalam bumi ini. Walaupun bagi kita itu sangat amat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita pujikan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Bapa. Sungguh bersyukur Bapa atas persekutuan yang indah yang boleh kami terima pada saat hari ini Bapa. Yang boleh kami lakukan pada sore hari ini. Walaupun menggunakan media platform YouTube Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Di rumah kami masing-masing. Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Bapa dalam surga yang mulia. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Mas Abram. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan firman-Mu saja dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapak kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami. Supaya apa yang kami dapat dengar boleh kami pikirkan dan boleh kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak banyak dosa yang tercela dalam kehidupan kami, kiranya Kau sendiri yang mengampuninya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Abram. Oke, terima kasih Mbak Arum. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Boleh chat di kolom chat ya. Oke. Bisa apa Mas Abram loh. Wah, saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa membawakan ya PA online ya. Ini kalau tidak salah yang kedua kalinya setelah kemarin dibawakan oleh Mas Sandri yang merupakan kehormatan yang luar biasa sekali bagi saya begitu. Semoga sesuai dengan harapan rekan-rekan semua begitu ya. Oke. Oke, untuk seperti yang sudah tadi disampaikan untuk tema atau judul bacaan kita saat ini adalah beriman dalam penderitaan begitu. Karena ini merupakan bahan dari RPPS Sinode, jadi memang ada 3 bahan yang harus nanti diberikan untuk masa prapaskah ini. Yang pertama adalah penderitaan, kedua nanti membicarakan terkait dengan kematian, dan ketiga kebangkitan. Dan saya diberikan kesempatan oleh Komisi Pemuda Remaja untuk membawakan terkait dengan tema beriman dalam penderitaan. Agak belibet ini Mbak Arum ya, ternyata beda suasananya ketika kita tidak di depan kamera dengan offline gitu ya. Seperti biasa itu memang ada seperti aura-aura bagaimana begitu. Transisi ini perlu kita biasakan. Iya betul ya, memang karena saya sendiri mungkin merasakan. sampai kapan kita juga nggak tahu ya. Kapan kita akan ketemu langsung dengan teman-teman, menyapa teman-teman yang ada di rumah, kita juga nggak tahu. Iya, lanjut, oke. Saya merasa di sini yang paling ganteng, mohon maaf gitu ya. Oke, Boleh. Kalau kita memperhatikan dari judul tadi, beriman dalam penderitaan terdiri dari 2 kata gitu ya. Beriman dan penderitaan. Kalau dari kamus besar yang saya baca, yang sempat saya lihat di gadget saya kemarin, beriman itu adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Saya rasa juga sudah pada paham semua. Lalu bagaimana dengan penderitaan? Penderitaan adalah suatu kondisi atau keadaan yang menyedihkan, yang tentu saja tidak mengenakan, yang mesti harus kita terima atau kita tanggung. Seperti tadi saya memperhatikan dari sharing atau cerita dari rekan-rekan, dari Mbak Arum, dari Dik Rani dan juga dari Dik Olive begitu, menjelaskan ya memang dinamika kehidupan yang sangat mungkin bisa dialami begitu ya untuk masa-masa muda kita begitu kan. Ya terkait dengan perkuliahan begitu kan. Dik Rani tadi juga merasakan bagaimana ya rasanya memang saya juga ikut pernah merasakan seperti kamu. Saya juga dulu kuliah di Jogja. Nah, kadang-kadang kita suka, aduh kangen karo ngomah piye, kangen masakane mboke begitu kan. Kangen karo konco-konco karena beberapa dari kita mungkin belum bisa lepas dari komunitas teman-teman sekolah SMA dulu betul ya. Betul. Sehingga kita merasa ada yang kurang kalau enggak bersama mereka. Lalu tadi Dek Olive sempat punya harapan begitu kan. Harapan yang mungkin tidak bisa menjadi kenyataan gitu kan. Sehingga itu menyebabkan Dek Olive merasa menderita begitu. Oh kok seperti ini sih. Nah, kita akan ya merelatekan, mengkorelasikan antara dari kisah-kisah atau mungkin kisah-kisah yang mungkin bisa kita alami juga seperti sebagai orang yang manusia normal biasa in the real life yang bagaimana kita bisa mendengarkan penderitaan begitu. Jadi terkait dengan bacaan kita saat ini, kita akan bersama-sama membaca dari bacaan Ayub
Ayub pasal yang pertama dari Ayub pertama untuk bait ya, bukan ayat ya. Dari bait pertama sampai dengan bait yang ke-22. Salah lagi kan saya kan? Yang bener bait apa ayat ya? Kayaknya suka nyanyi jadi Iya. taunya bait ya Mas. Ya, disleksianya kambuh ini. Aduh. Jadi bacaan Ayub pasal pertama bait sorry kok aku kok iso kleru terus gini ya. Ayat sorry ya, heeh. Bener-bener susah ini. Bacaan Ayub pasal pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua-dua. Lah dari bacaan ini nanti kita akan bersama-sama jadi merefleksikan begitu, bagaimana peran Allah dalam kehidupan manusia begitu ketika kita mengalami penderitaan. Lalu yang refleksi yang kedua adalah sebenarnya bagaimana sih sikap kita sebagai orang Kristen, pemuda Kristen di dalam menghadapi masa-masa penderitaan yang tentu saja berat. Oke, kita akan persiapkan Alkitab kita. Izin Mas pakai Alkitab elektronik ya. Tidak apa-apa, Oke. ya, karena memang mungkin lebih praktis dan lebih simpel begitu. Yang di rumah juga boleh menyiapkan Monggo silakan Alkitabnya bisa mungkin. menyiapkan Alkitabnya Iya. masing-masing. Pada bacaan Ayub pasal pertama ayat 1 sampai ayat ke-22. Ya, ini karena memang ya lumayan banyak ayat yang harus kita baca, jadi kita akan berbaca bergantian. Nanti saya akan membacakan ayat ganjil, rekan-rekan di sini membacakan ayat genap. Begitu ya? Oke. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. datanglah orang-orang Zeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilanjanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, jadi saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saya yakin rekan-rekan juga sudah sering sekali gitu ya mendengar kisah Ayub begitu kan. Bagaimana Ayub dengan segala macam mencobaan yang dihadapi, dengan segala macam penderitaan yang dihadapi, tapi dia tetap kuat dan teguh, bahkan saleh begitu. Nah di sini tadi diceritakan dari kisah Ayub pasal yang pertama, karena memang dari bacaan yang kita ambil cuma satu pasal saja dari satu perikop. Saya rasa kita sudah tahu sendiri kalau Ayub itu adalah orang yang bisa dikatakan kelewat kaya gitu ya. Istilahnya apa ya, tajir melintir gitu ya. Sultan kalau Sultan ya, milenial nyebutnya. crazy rich gitu. Crazy Oke. rich. Ini kalau dari bacaan tadi kan dari tanah Us, jadi crazy rich tanah Us gitu Ayub gitu ya. Ya, dan di sini juga dijelaskan kalau Ayub memang betul-betul, walaupun saya juga dari literasi yang saya baca tidak disebutkan Ayub ki soy entuke kekayaan seperti itu apakah bekerja di apa, kan nggak tahu juga gitu kan. Tapi yang jelas memang betul-betul Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaan yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ya kalau tadi sudah dijelaskan gitu ya, crazy rich tanah Us gitu, kalau mungkin zaman dulu ya ada IG Instagram gitu mungkin gitu, Ayub gitu sudah ya bagaimana menunjukkan seseorang yang betul-betul sultan gitu ya, mobilnya Lamborghini gitu kan, atau mungkin ya jamnya Richard Mille yang harganya 4M. Setara Raffi Ahmad. Ya gitu begitu kan, lalu dia posting di IG gitu kan, OOTD gitu kan, kalau zaman sekarang Outfit of the Day gitu. Itu samanya dengan dahulu begitu, memang kalau seperti yang referensi yang saya baca itu kalau misalnya zaman dulu mempunyai banyak ternak gitu kan, sampai 7.000, 3.000 dan sebagainya itu, otomatis kan mereka juga orang itu pasti punya tanah yang luas gitu kan, dan sudah otomatis orang itu pasti kaya begitu. Itu dijelaskan pada ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi memang kita sudah sama-sama tahu kalau Ayub betul-betul orang yang sangat terberkati dengan harta kekayaan yang dimilikinya begitu. Nah, di ayat keempat sampai ayat keempat dan ayat 5 ini kan kita juga bisa mengetahui begitu ya. Biasanya kalau ya kita mungkin analogikan dengan zaman sekarang aja gitu ya. Zaman sekarang itu kalau orang yang biasanya kaya kan, misalnya punya anak-anak banyak itu kan, ya biasanya anaknya pentalitan gitu ya. Mungkin ya, seringnya kan seperti itu kan. Ya barangkali tidak merasakan perjuangan orang tuanya ketika mencari harta kekayaan, sehingga ya sama mungkin halnya sak penake dhewe begitu kan, suka berfoya-foya, suka mabuk-mabukan, mengadakan pesta-pesta yang betul-betul tidak bermanfaat lah, seperti itulah gitu kan. Nah di sini Ayub juga menunjukkan sikap yang sangat taat dan sangat saleh begitu. Setiap pagi dia memberikan korban bakaran. Itu sebagai sarana atau sebagai cara yang dilakukan Ayub agar Tuhan mengampuni dosa. Ya mbok yo ewedine anakku ki wingi ki yo mabuk-mabukan. Ada hal-hal yang mungkin menyakiti perasaan Tuhan, itulah sikap seorang ayah yang sangat bijaksana begitu ya. Melakukan itu untuk mengampuni, agar anak-anaknya diampuni dosa-dosanya Tuhan. Nah setelah itu ayat berikutnya kita bisa melihat dari ayat 6 sampai 10 gitu kan. Nah ini ada, kalau misalnya kita bisa, karena memang saya seringnya kadang memang menyamakan keadaan dulu dan sekarang gitu kan. Nah ini Tuhan lagi berdiam di satu tempat, datanglah anak-anak Allah dan juga iblis gitu. Dia, iblis kesini. Dari mana kamu gitu kan, misalnya seperti itu. Iblis datang gitu kan. Wah Tuhan ini kepo aja sih, wantuno aja begitu ya. Ini Tuhan saya dari melihat-lihat sekeliling begitu.
Nah di sini karena memang Ayub benar-benar yakin dengan kualitas iman Ayub yang ditunjukkan oleh Ayub, mungkin bahasa kerennya ngeprank gitu ya, ngeprank iblis gitu kan. Iya, jadi Ayub, iblis, kamu tahu enggak hambaku yang bernama Ayub? Ya tentu saja tahu Tuhan, Ayub itu kan, iya kamu bisa lihat kan bagaimana dia sebagai orang yang betul-betul sangat teguh, sangat kuat, sangat salah imannya begitu. Lalu ya iblis, ya Tuhan, saya tuh enggak heran Tuhan. Lah Ayub itu kan karena dia senantiasa mengucap syukur pada Engkau, memuji Engkau, taat dan teguh kepada Engkau, menunjukkan kesalahan yang luar biasa karena ya kondisinya betul-betul berkelimpahan kok. Masa sih iblis? Gak mungkin deh, saya yakin Ayub itu saat betul-betul taat. Lah di sini iblis mulai berpikir gitu kan, istilahnya gambling gitu kan, wah gambling gitu kan, wah gimana nih, saya harus punya cara nih, agar Ayub bisa masuk ke dalam perangkatku, bisa dicoba ya begitu kan, ya sudah, silahkan, kalau misalnya kamu inginnya seperti itu saya juga ikut lah, inginnya iblis kan memang betul-betul menghilangkan segala kekayaan yang dimiliki oleh Ayub begitu kan. Ya enggak masalah gitu kan, oke fine silahkan, asalkan kamu tidak mengulurkan tanganmu kepada dia, istilahnya tidak betul-betul mengambil nyawa dari Ayub itu sendiri begitu. Nah betul sekali gitu kan, karena iblis sudah betul-betul punya keyakinan kalau Ayub ini nanti pasti akan ikut dalam pencobaan. Nah kita bisa melihat di ayat 13 sampai 19 gitu. Ayub diberikan pencobaan yang bertubi-tubi, luar biasa sekali yang pencobaan yang diterima. Bahkan ini kita baru satu perikop Ayub 1 ya, kalau kita bisa nanti mungkin ada satu saat nanti membaca dari Ayub 2 atau 3 betul-betul beritaannya ini merupakan beritaan yang lebih luar biasa sekali gitu, lebih kompleks gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat kalau ya keledai yang dimilikinya diserbu oleh ulang Seba. Yang pertama, yang kedua kambing dombanya disambar api, lalu ketiga unta-untanya diserang dicuri oleh orang Kasdim, lalu yang keempat yang mungkin ya bisa dikatakan betul-betul berat, dia kehilangan putra-putrinya begitu ya. Ada 4 pencobaan langsung yang dihadapi dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Kira-kira kalau dalam satu waktu nih gitu, kita ditimpa pencobaan yang des gitu, perasaan kita gimana gitu ya. Sebagai orang, sebagai Ayub gitu ya, dari dalam sekejap Ayub kehilangan semua yang dimilikinya gitu ya. Pasti merasa sedih gitu kan, berat gitu kan. Berasa kayak kalau di pepatah itu ada gimana? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya, sudah jatuh tertimpa tangga, jatuh ke selokan ditikung teman lagi ya. Gitu. Iya, jadi memang ini seperti halnya apa ya? Kayak kalau jering itu mantangan kayak konspirasi gitu ya. Kok percobaan kok bertubi-tubi ini pasti merupakan hal yang tidak kebetulan gitu. Mungkin seperti itu. Yang memang benar adanya, memang ini betul-betul sudah direncanakan dengan matang oleh iblis gitu ya. Karena memang betul-betul ujian yang nanti akan diberikan kepada ibu itu betul-betul agar dia bisa masuk ke perangkapnya, begitulah. Seperti itu. Jadi logikanya ya kalau kita sebagai manusia, sebagai pemuda remaja nih yang ada di sini maupun yang ada di rumah gitu, kalau kita tidak memiliki ketaatan, kekuatan iman betul-betul saleh seperti Ayub, ya pasti kita akan ya mungkin menyalahkan Tuhan gitu kan. Lalu bisa jadi kita mengumpat Tuhan, bisa ya seperti itu, bahkan kita bisa berpaling dari Tuhan karena kesalehan dibalas dengan penderitaan yang bertubi-tubi. Nah ini ya merupakan pelajaran yang harus kita perhatikan secara seksama tentang kisah Nabi Ayub. Namun seperti yang kita tahu ya tidak demikian hal terjadi pada Ayub gitu kan. Dia benar menunjukkan sebagai orang yang mumpuni dengan kesalehan yang luar biasa hebat sehingga ya tidak mempan sama sekali gitu kan. Lah bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang beriman begitu? Orang-orang yang harus dengan siap siaga mengalami ya segala apapun yang bisa menimpa kita, entah itu penderitaan, entah itu kesengsaraan. Karena memang ya Tuhan pasti akan menguji kita dalam setiap kehidupan kita. Tidak dengan hal yang enak-enak saja begitu. Begitu ya. Nah, itu adalah singkat sedikit mungkin konklusi atau resume dari bacaan tadi ya, dari bacaan Ayub 1 tadi. Nah, di sini saya mengkorelasikan dengan
dengan refleksi di awal tadi, jadi ada 3 hal. Jadi point of view istilahnya seperti itu ya, POV-nya gitu kan. Kalau kita sering melihat di platform-platform digital itu kan, itu ada 3 yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah. Apa itu? Yalah itulah. Ya itu, ya. Itu mungkin lebih pengalaman Mbak Arum gitu kan. Yang pertama, itu sebetulnya seperti yang dialami Ayub, Tuhan mengizinkan manusia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Jadi sebetulnya penderitaan yang dialami oleh Ayub itu ya merupakan kehendak Tuhan juga begitu. Jadi mungkin ada yang berpendapat gitu kan, orang itu menderita pasti berbuat dosa gitu ya. Pernah dengar seperti itu ya? Kalau saya enggak setuju. Jadi betul. Ya itulah ya yang biasanya ada gini terus gini gitu kan, ya di sinetron itu kan. Saya enggak setuju. Jadi bisa jadi orang yang tidak berdosa pun juga pasti akan merasakan penderitaan. Kenapa? Ya karena memang itu merupakan sarana dari Tuhan agar kita bisa menunjukkan kualitas iman kita. Amin? Oke. Itu yang 1A, lalu yang 1B, yang kenapa sih Tuhan memberikan kita penderitaan? Kita korelasikan dengan tema Paskah gitu kan ya, penderitaan. Apakah kita lupa kalau Tuhan menderita, memikul kayu salib? Betul ya? Dengan situasi yang betul-betul sangat mengenaskan, sengsara, itu untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Mari, saya ajak rekan-rekan untuk membaca dari 1 ayat saja, 1 Petrus 2. Ayat 24. 1 Petrus 2, ayat 24. Oke, siapa yang membaca? Mbak Arum mungkin, monggo. Mbak nanti giliran, ya. Sudah, ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, terima kasih. Jadi, ini merupakan suatu ayat yang memang sudah harus Kristus lakukan agar dia bisa menebus dosa-dosa manusia sehingga dia memikul salib. Seperti itu. Ya kalau misalnya bisa kita rasakan sebetulnya ya bisa jadi sih, tadi saya sampaikan di awal, dosa bisa membuat manusia menjadi penderita. Kita tentu ingat pada awal mula kehidupan, Adam dan Hawa begitu ya, dia juga berbuat dosa sehingga menyebabkan penderitaan. Tapi memang ya itu memang sudah istilahnya sudah memang harus jalannya seperti itu begitu ya. Lalu kita sebagai orang Kristen diingatkan ikut menanggung beban memikul kayu salib. Karena memang ini hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita membaca dari Dek Rani Matius 10 ayat 38. Oh sorry tadi sudah ya, Mbak Arum Matius 10 ayat 38, lalu di Olive Lukas 9 ayat 23. Di situ akan lebih jelas lagi. Sudah ketemu? Ya. Bagaimana kita sebetulnya sebagai orang Kristen harus menanggung derita, monggo. Oke, kita bacakan dari Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Oke. Lalu di Olive? Lukas ya? Salah. Lukas 9 ayat 23. Lukas. Pasal 9 ayat 23. Sebentar. Lukas 20. Lukas 9 ayat 23. Oh, oke. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mau menanggung derita dengan memikul salib. Nah, apa di sini yang tidak mau menanggung derita? Enggak ada ya. Saya rasa semua kita sebagai orang yang beriman kita sudah siap dan sanggup konsekuensinya sebagai orang Kristen harus menderita memikul salib. Begitu. Oke, itu merupakan yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya kita juga bisa memahami dari kitab tadi, dari ayat tadi adalah sebetulnya Tuhan selalu bersama dan tak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita dalam segala keadaan. Amin ya? Amin. Ya meskipun Ayub diberikan percobaan yang sangat berat dan bertubi-tubi, sebetulnya Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyertai Ayub, enggak mungkin Tuhan, wis ben, saya yakin kok Ayub juga bakalan mudah itu, ujian yang sangat mudah, pasti gampang. Enggak seperti itu. Mari kita bisa membaca dari Filipi 4, ini merupakan salah satu contoh, salah satu beberapa ayat yang bisa saya dapatkan, walaupun sebetulnya juga banyak ayat sekali yang menunjukkan bagaimana Tuhan senantiasa beserta dengan manusia. Filipi 4 ayat 6, monggo silahkan, lalu dari Yesaya 41 ayat 10 gitu. Monggo siapa yang membaca? Aku bacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-6 ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, nah itu akan dimantapkan dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua monggo silakan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi memang dari dua ayat, walaupun sebetulnya banyak sekali ayat yang lainnya begitu ya, tapi saya ambil dua ayat ini yang betul-betul bisa memberikan penjelasan. Ya segala dalam keadaan situasi apapun, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita begitu. Bahkan ya kita juga sering sekali banyak mendengar lagu-lagu rohani gitu ya, lagu-lagu rohani seperti yang misalnya kayak Dik Dias gitu kan, dia sangat suka lagu Amazing Grace. Nah itu kan bener ya, lagu Amazing Grace itu betul-betul bisa menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Lalu ya mungkin lagu saya itu senengnya lagu Lingkupiku. Itu nyanyi yang saya lupa itu betul-betul kalau dalam situasi yang down, lelah, banyak masalah itu betul-betul kalau dengar lagu itu selasa ada semacam energi gitu ya. Semangat baru untuk bisa kita move on kembali lah begitu istilahnya. Banyak sekali lagu, lalu juga lagu saudaranya Mas Niko itu loh, dari Mbak siapa itu, Mbak Sari ya, Sari Simorangkir gitu ya. Itu bersamamu itu juga sangat relate sekali dengan situasi apabila kita dalam suatu hal yang keterpurukan ataupun penderitaan. Nah itu yang kedua, oke. Lalu yang ketiga dari yang kita baca dari bacaan Ayub tadi adalah bagaimana seharusnya sikap iman kita yang benar dalam menghadapi penderitaan. Nah tadi kan sudah jelaskan 1, 2, ini yang ketiga ini yang betul-betul menjadi gongnya begitu loh. Sebetulnya Tuhan itu kalau misalnya memberikan kita penderitaan itu apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, ini ada 3 penjelasan dari 3 ayat begitu. Mari membuka dari nanti di Olive dari yang membaca yang Roma 12 ayat 12, lalu 2 Korintus 6 ayat 4 dan terakhir Mbak Arum 1 Petrus 3 ayat 14. Nah, ini akan menjelaskan bagi kita sikap hidup bagaimana yang harus kita lakukan dikala menghadapi penderitaan yang Tuhan berikan begitu. Roma pasal 12 ayat 12. Iya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Oke, iya. Lalu?
1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Betul sekali. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersabar. Ada istilah sabar ini ujian gitu kan. Ya memang betul. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah sabar. Sabar, tetap bersukacita senantiasa. Kita yakin kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Sabar dalam penderitaan, dan yang betul-betul harus kita lakukan adalah senantiasa mendekatkan diri dengan berdoa. Nah, cukup simpel kan ya, enggak susah kan sebenarnya ya? Enggak simpel, simple. Belibet. Simple, enggak susah, cuma ya memang kalau misalnya kita kerjakan ya sulit juga gitu kan ya. Oke, yang harus kita lakukan adalah sabar, tahan uji, betul-betul bagaimana kita bisa meyakini kalau penderitaan merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan kasih setianya, dan bagaimana kita bisa betul-betul kuat untuk menghadapi dengan penuh kesabaran. Jangan sedih pun kita goyah. Lalu yang betul-betul jelas adalah kita senantiasa mohon pertolongan dari Tuhan untuk bisa memegang. Kita senantiasa betul-betul hanya berserah kepada Tuhan saja. Amin. Amin. Terima kasih, itu adalah 3 hal yang harus kita pahami bersama terkait yang kita lakukan, terkait dengan bagaimana kita mengalami penderitaan yang memang menjadi hal yang sebetulnya tidak aneh untuk bisa kita terima sebagai orang Kristen, begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Mbak Arum. Oke, untuk menanggapi renungan kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian bersamamu Bapa. Dari pujian ini kita bisa belajar, kita bisa memahami bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap kehidupan yang kita alami. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku.
melewati semua pencobaan yang kita alami. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Mari silakan musik lalu perlahan masuk dalam doa memohon Tuhan dalam Tuhan Yesus, dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami sering sekali mengalami pencobaan, mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang berujung kami menjadi manusia yang lemah dan merasa bahwa Engkau tidak beserta dengan kami. Ya Tuhan, melalui bacaan Ayub, kami pemuda remaja Kristiani bisa bersama-sama belajar bagaimana sikap Ayub di dalam menerima pencobaan, penderitaan yang Engkau berikan. Mohon ampun ya Tuhan apabila selama ini kami sering sekali merasa bahwa kita tidak pantas menerima penderitaan yang Engkau berikan. Kita merasa bahwa kita menjadi orang yang betul-betul sangat tidak layak untuk mendapatkan penderitaan tersebut ya Tuhan. Kami menyadari itu adalah dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Dan sama seperti halnya Ayub, mampukan kami untuk kami bisa belajar, untuk kami bisa senantiasa teguh, taat, dengan kesalehan yang seperti yang Ayub ajarkan kepada kami. Agar kami bisa senantiasa memiliki hati yang penuh dengan kesabaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kerelaan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau beserta dengan kami. Dan ketika kami lepas dari pencobaan tersebut, penderitaan tersebut, Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga belajar dari kisah Ayub. Bagaimana peran Allah senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai remaja pemuda Kristiani. Engkau mampukan kami agar kami senantiasa memegang teguh iman kami. Walaupun banyak sekali godaan, gangguan, roh jahat yang iblis ya Tuhan, roh jahat iblis yang menjauhkan kami dari Engkau ya Tuhan. Mampukan kami agar kami senantiasa hanya bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Melalui Ayub kami juga bisa belajar bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Ya Tuhan, apabila di dalam hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan, banyak terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Abram. Yang di rumah juga boleh mengucapkan terima kasih kepada Mas Abram karena melalui renungan yang dibawakan oleh Mas Abram pada sore hari ini kita boleh diingatkan. Pada ingat apa aja nih tadi dari apa yang disampaikan Mas Abram? Ayo ada yang ingat enggak? Ayo ada yang ingat enggak? Pastinya mengingat ya. Yang pertama nih, kita itu diingatkan bahwa Tuhan itu mengizinkan kita untuk menerima penderitaan. Betul. Seperti yang ada dituliskan biasanya kita itu ibaratkan sebagai bejana. Terbentur, kemudian akhirnya akan terbentuk. Itulah maksud dari Tuhan kenapa Tuhan itu mengizinkan kita boleh merasakan penderitaan. Mungkin dari Mbak Rani diingatkan apa lagi dari hari ini? Atau dari Kak Alif mungkin?
Untuk senantiasa percaya, setia Iya. mengandalkan Tuhan dalam setiap suka duka kita. Ya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Iya, benar banget. Melalui persekutuan pada sore hari ini kita juga diingatkan untuk tetap terus bersyukur. Terus Tuhan tidak akan berpengharapan pernah meninggalkan kita begitu. dalam bahwa segala kondisi. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengalami penderitaan. Ada satu lagi nih teman-teman. Apa yang diingatkan pada sore hari ini? Mungkin Mbak Rani atau Mbak Olive mau Sikap menjawab. kita begitu Ya. dalam menghadapi penderitaan. Udah dijawab. Oke. Sikap kita dalam menjalani penderitaan itu mungkin yang pertama adalah kita harus senantiasa bersuka cita, senantiasa berdoa, dan yakin bahwa Tuhan itu akan Bersabar, jangan lupa bersabar. dan juga bersabar, karena sabar itu penting dalam menjalani sebuah kehidupan, apalagi penderitaan. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh remaja-remaja yang beriman Kristen. Jadi kalau Anda mengaku sebagai memiliki iman Kristen, ya kalau menghadapi sebuah pencobaan, itu berarti sikap kita adalah ketika tadi sabar, sukacita, dan berdoa, berharap kepada Tuhan, intinya seperti itu. Ada satu lagi sih yang saya ingat sih. Jadi yang satu lagi itu adalah mengapa sih kita itu menderita, karena Tuhan itu lebih dulu menderita, karena Tuhan telah menebus kita. Jadi Ya. itu salah satu. Melalui pengorbanan di kayu salib, Yap. Tuhan sangat mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Luar biasa. Mantap sekali Mbak Arum ini, betul-betul bisa merangkum semua, mengkonklusikan apa yang Oke. bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Sama-sama Mas Abram. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke doa syafaat. Jadi persekutuan kita pada sore hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya mungkin ada beberapa wilayah yang terkena musibah seperti di Jakarta itu ada banyak banjir gitu, kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang terkena banjir seperti itu. Kemudian kita ada juga pokok doa apa lagi Kak? Untuk Orang sekolah. tua dan studi ya. Jadi kita mendoakan semoga orang tua kita yang ada di rumah untuk senantiasa diberi kesehatan, diberi berkat yang cukup sehingga kita dapat hidup berkecukupan di dunia ini. Adalah kita juga berdoa untuk studi ya. Studi di mana kita mungkin masa-masa ini, masa-masa masih pandemi, semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan sekolah online. Jangan bosan-bosan untuk menatap layar kaca teman-teman, layar kaca laptop maksudnya atau HP gitu. Jangan bosan-bosan, minus-minus sedikit nggak apa-apa. Tambah kacamata, tambah cantik, tambah ganteng. Oke? Kemudian kita juga berdoa untuk mungkin teman-teman yang saat ini mencari sekolah, karena mungkin udah mulai ya Kak ya. Tadi Kak Olive juga bercerita bahwasannya anak-anak SMA ini udah mulai cari sekolah untuk universitas gitu. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang bergumul tentang sekolahnya kelak, semoga diberi jalan oleh Tuhan, semoga diberikan panduan lah ya, arahan gitu, pencerahan gitu. Semoga apa yang ia tunjuk, sekolahan yang kita tunjuk itu memang merupakan rencana dari Tuhan saja, seperti itu. Selanjutnya ada pokok doa apa saja? Gereja dan persekutuan. Gereja dan persekutuan. Kita akan berdoa untuk gereja GKJ Wonogiri Utara tentunya. Semoga gereja kita selalu diberi lindungan, ibadah online selalu lancar, tidak ada hambatan, dan mungkin jemaat-jemaat yang terdampak COVID juga dapat sabar ya terhadap pencobaan yang mereka alami gitu ya. Ya ini ya sabar gitu. Dan kita juga berdoa untuk persekutuan PA ya, persekutuan remaja pemuda, semoga selalu solid mungkin ya, selalu jalan terus biar 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi di YouTube ini, mengadakan PA lagi mungkin atau ada kegiatan inovasi-inovasi yang lain. Oke, yang teman-teman di rumah boleh bersama-sama berdoa bersama kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, selamat sore ya Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih karena berkat-Mu yang senantiasa melimpah bagi kami sehingga kami masih berkumpul di tempat ini. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih yang Engkau berikan kepada negeri kami. Dan kami akan berdoa untuk bencana yang sedang melanda di beberapa wilayah. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang terkena musibah.
dan Engkau memberikan kesabaran juga. Serta kami mau berdoa agar Engkau senantiasa melindungi setiap perdamaian di negeri kami dan berikan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin negeri agar bisa mengelola dengan baik. Haleluya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Maha Mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami pada hari ini kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengadakan persekutuan Alkitab pemuda remaja walaupun secara online. Kiranya Tuhan, melalui persekutuan ini iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin dikuatkan sehingga Tuhan dalam setiap permasalahan badai kehidupan yang kami lalui dalam kehidupan kami boleh senantiasa dikuatkan, kami senantiasa percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka senantiasa kesehatan, umur panjang, Engkau tuntun setiap langkah mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan orang-orang jahat. Di tengah-tengah mewabahnya pandemi virus corona di Indonesia, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, menjauhkan dari segala penyakit terutama dari virus corona. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, membimbing setiap langkah mereka agar mereka hanya berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau bimbing, berikan kemudahan serta kelancaran dalam mereka mencari ilmu. Walaupun saat ini Tuhan mereka belum bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka dengan bertatap muka, bertemu Bapak Ibu Guru dan teman-teman mereka. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka, berikan kemudahan serta kelancaran. Engkau berikan mereka semangat untuk senantiasa belajar, senantiasa semangat dalam meraih apa menjadi cita-cita dan harapan-harapan mereka. Di permasalahan yang mereka hadapi selama sekolah, kiranya Engkau sendiri akan menuntun, menyertai, berikan mereka kemampuan serta kekuatan sehingga mereka boleh menghadapi setiap persoalan yang ada oleh karena pertolongan dan tangan-Mu yang selalu menopang kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini akan lulus dari sekolah mereka dan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya tangan kasih kuasa-Mu juga menyertai usaha mereka, proses-proses yang akan mereka lalui, mereka jalani untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, sehingga Tuhan Engkau sendiri akan menyertai mereka, menentukan masa depan mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya telah seturut dengan kehendak-Mu, walaupun terkadang ya Tuhan rencana-Mu tidak sesuai dengan rencana kami, tapi kami percaya Tuhan rencana-Mu selalu indah dan baik untuk kami, waktu-Mu selalu indah bagi kami. Tuhan, kami serahkan masa depan kami serahkan sekolah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Pada saat hari ini Bapak kami akan melanjutkan ke pokok doa yang ketiga Bapak, yakni untuk Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara dan untuk persekutuan pemuda remaja Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami Bapak, semoga gereja kami ini untuk selalu tetap menjadikan yang terbaik untuk sebagai ladang pelayanan jemaat-Mu untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini Bapak. Kiranya Kau sendiri yang memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh setiap komisi yang ada di komisi atau tim yang ada di Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara. Kau mampukan setiap jemaat yang andil dalam setiap acara tersebut. Kiranya Kau sendiri yang memperlengkapi mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Komisi Remaja Pemuda GKJ Wonogiri Utara. Kiranya Kau sendiri yang memberkati setiap apapun program kerja yang mereka kerjakan. Semoga sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat memberkati orang-orang khususnya untuk remaja pemuda yang ada di GKJWU, dapat memfasilitasi teman-teman pemuda dan remaja GKJWU untuk tumbuh imannya dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap yang mereka kerjakan, kiranya Kau sendiri yang memberikan semangat atas kerja kerasnya untuk melayani-Mu di GKJ Wonogiri Utara ini. Bapak,
Kami juga bersyukur Bapak pada saat hari ini kami boleh mengadakan persekutuan ini Bapak. Kami sungguh bersyukur Engkau sendiri yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dan mungkin sebentar lagi kita akan undur dari acara ini. Kiranya Kau berkati apapun yang akan kami kerjakan setelah ini. Kau berkati setiap aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya Bapak. Bapak banyak dosa dan celah dalam ketika kami melakukan persekutuan ini maupun setiap yang ada salah dalam kami berdoa Bapak. Kiranya Kau sendiri yang mengampuninya Bapak. Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak. Ya. Sedih enggak? Kita harus terpisah lagi dan ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi. Ya. Oh ya, ini tadi ada pesan sponsor dari kakak-kakak yang di belakang sana. Bahwasannya nanti akan dikirimkan link G-Form, di mana link G-Form ini merupakan presensi teman-teman yang hadir dalam persekutuan online ini. Jadi diisi yang baik, diisi yang cermat. Tadi aku juga mendengarkan sedikit informasi bahwasanya nanti bakal ada hadiah ya Kak ya. Jika apabila sesuai dengan menemukan kata kuncinya gitulah tadi katanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi tunggu aja, yang pasti nanti silahkan diisi dengan cermat, dengan baik. Link G-Formnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan bersama-sama memujikan pertolongan-Mu, bahwasanya kita setelah kita melakukan persekutuan ini, kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan yang akan selalu menyertai kita semua. Amin. Pertolongan-Mu kita pujikan bersama-sama. Berada dekatmu, telah jauh
melalui pujian ini kita selalu diingatkan bahwa kita selalu merasakan kasih Tuhan dalam setiap menjalani kehidupan di dunia ini. Oke, kita sampai di penghujung acara. Saya Endras. Saya Rani. Saya Olive. Dan saya Mas Abram. Oke, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam melakukan persekutuan pada sore hari ini. Sampai jumpa di PA Kopaja selanjutnya. Shalom. Shalom. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati.